Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksamana Bima Sakti dengan NIM P072201200026. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit difteri, tetanus, dan rabies. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit rabies. Virus rabies yang terdapat pada air liur hewan yang terinfeksi menularkan kepada hewan lainnya atau manusia melalui gigitan atau melalui jilatan pada kulit yang tidak utuh. Virus akan masuk melalui saraf-saraf menuju ke medula spinalis dan otak yang merupakan tempat mereka berkembang biak dengan kecepatan 3 mm per jam. Selanjutnya, virus akan berpindah lagi melalui syaraf ke kelenjar air liur dan masuk ke dalam air liur. Pada 20% penderita rabies dimulai dengan kelumpuhan pada tungkai bawah yang menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi penyakit ini biasanya dimulai dengan periode yang pendek dan depresi mental, keresahan, tidak enak badan, dan demam. Keresahan akan meningkat menjadi kegembiraan yang tidak terkendali dan penderita akan mengeluarkan air liur. Kejang otot tenggorokan dan pita suara bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kejang ini terjadi akibat adanya gangguan daerah otak yang mengatur proses menelan dan pernafasan. Angin sepoi-sepoi dan mencoba untuk meminum air bisa menyebabkan kekejangan ini. Oleh karena itu, penderita rabies tidak dapat minum. Gejala ini disebut hidrofobia atau takut dengan air. Lama-lama akan terjadi kelumpuhan pada seluruh tubuh, termasuk pada otot-otot pernapasan, sehingga menyebabkan depresi pernapasan yang mengakibatkan kematian. Baik, selanjutnya adalah penyakit patofisiologi tetanus. Biasanya penyakit ini terjadi setelah luka tusuk yang dalam, misalnya luka yang disebabkan tertusuk paku, pecahan kaca, kaleng, atau luka tembak. Karena luka tersebut menimbulkan keadaan aneurop yang ideal. Selain itu, luka lerasasi yang kotor, luka bakar, dan patah tulang yang terbuka juga mengakibatkan keadaan aneurop yang ideal untuk pertumbuhan Clostridium tetani. Tetanus terjadi sesudah pemasukan spora yang sedang tumbuh, memperbanyak diri dan menghasilkan toksin tetanus yang potensial oksida reduksi rendah. Tempat jejas yang terinfeksi. Plasmid membawa gen toksin yang dilepas bersamaan sel bakterial vegetatif yang mati dan selanjutnya lisis. Toksin tetanus dan toksin botulinum digabungkan oleh ikatan disulfid. Toksin tetanus melekat pada sambungan neuromuskular dan kemudian diendositosis oleh saraf motoris. Sesudah ia mengalami penguatan akson retrograd kasitoplasmi neuron alfa, toksin keluar monoteuron dalam medula spinalis dan selanjutnya masuk ke intrenon penghambatan spinal, di mana toksin ini menghalangi pelepasan neurotransmitter toksin tetanus. Dengan demikian memblokade hambatan normal otot antagonis yang merupakan dasar gerakan yang disengaja yang dikoordinasi. Akibat otot yang tertekan mempertahankan kontraksi maksimalnya sistem saraf otonom yang juga dibuat tidak stabil pada tetanus. Spora yang masuk dan berada dalam lingkungan anaerobik berubah menjadi bentuk vegetatif dan berkembang biak sambil menghasilkan toksin dalam jaringan yang menganaerobik ini terdapat penurunan potensial oksidasi reduksi jaringan dan turunannya tekanan oksigen jaringan. Akibatnya adanya nanah, nekrosis jaringan, garam kalsium yang dapat diionisasi secara intraaksonal. Toksin dikeluarkan ke sel saraf atau sel body yang memakan waktu sesuai dengan panjang aksonnya dan aktivitas rambutnya. Belum terdapat perubahan elektrik dan fungsi sel saraf, walaupun toksin telah terkumpul dalam sel. Dalam sumsum belakang, toksin menjalar dari sel saraf lower motor neuron ke lekuk sinaps dan diteruskan ke ujung pernapasan dari spinal inhibitory neurin. Pada daerah inilah toksin menimbulkan gangguan pada inhibitory transmitter dan menimbulkan kekakuan.
Baik, yang terakhir adalah patofisiologi dari penyakit difteri. Cronibacterium diphtheria yang masuk ke hidung atau mulut, di mana basil akan menempel di mukosa saluran napas bagian atas. Kadang-kadang kulit mata atau mukosa genital setelah 2-4 jam masa inkubasi kuman dengan cronipec menghasilkan toksin yang mula-mula diabsorpsi oleh membran sel. Kemudian penetrasi dan intervensasi dengan sintesa protein bersama-sama dengan sel kuman mengeluarkan suatu enzim penghancur terhadap nikotinamid adeni dinukleotid atau NAD, sehingga sintesa protein terputus karena enzim dibutuhkan untuk memindahkan asam amino dan RNA dengan memperpanjang rati polipeptida. Akibatnya terjadi nekrosis sel yang menyatu dengan nekrosis jaringan dan membentuk eksudat yang mula-mula dapat diangkat. Produksi toksin kian meningkat dan daerah infeksi makin meluas. Akhirnya terjadi eksudat fibrin, perlengketan dan membentuknya membran yang berwarna abu-abu sampai hitam tergantung jumlah darah yang tercampur dari pembentukan membran tersebut. Apabila diangkat, maka akan terjadi pendarahan dan akhirnya menimbulkan difteri. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain sesak nafas sehingga menyebabkan pola nafas tidak efektif, noreksia sehingga penderita tampak lemas sehingga jadi intoleransi aktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.